Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya pribadi Dharma Wangsa dari SMA Negeri 1 Padang Panjang ingin menyampaikan persoalan yang saat ini sangat-sangat dibahas dan sangat-sangat menyinggung arti dari sebuah keremajaan, yaitu persoalan bullying. Pernahkah teman-teman semua mendengar tentang bullying? Bullying adalah suatu hal yang mungkin dianggap sangat sederhana oleh kaum remaja pada saat ini. Bukan hanya remaja, tapi bullying ini juga terjadi untuk kancah orang dewasa. Percaya atau tidak, persoalan sederhana yang dianggap oleh orang-orang ini dapat menimbulkan dampak yang begitu luar biasa apabila tidak segera ditanggapi. Bahkan dalam persoalan bullying ini, banyak orang yang mengalami gagal mental, depresi, dan dampak-dampak negatif lainnya. Dan bahkan ada yang rela mengakhiri hidupnya karena kasus bullying ini. Percaya atau tidak, bullying adalah kasus yang harus segera kita bahas. Nah, untuk bullying sendiri, kita harus mengetahui apa pengertiannya terlebih dahulu. Bullying adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun individu yang dengan tujuan untuk menjatuhkan harga diri, harkat, dan martabat seseorang. Dan tindakan ini dilakukan secara sengaja berulang-ulang kali. Ya tentu saja tindakan ini adalah berupa tindakan-tindakan negatif. Berdasarkan riset, salah satu riset itu riset dari seorang dosen psikologi Universitas Surabaya. Ia mengatakan bahwa dampak-dampak dari bullying tersebut merupakan dampak-dampak yang sangat akan mempengaruhi keremajaan seseorang. Dan juga dia mengatakan bahwasanya bullying ini terjadi karena adanya kesenjangan sosial, power, dan perbedaan dari individu, yaitu antara si pelaku dengan korban. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya bullying ini juga terjadi karena adanya kurangnya edukasi dari orang tua terhadap sifat keremajaan seorang anak, yang tentu di remaja inilah seorang anak harus banyak-banyak belajar tentang hal-hal baru, terutama tentang gairah muda. Salah satunya yaitu seperti lagu Rhoma Irama, yaitu yang berbunyi, darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Untuk pembagian bullying itu sendiri terdiri atas 3. Yang pertama yaitu bullying fisik. Bullying fisik ini dapat berupa pukulan, tamparan, atau hal-hal yang menyangkut dengan fisik itu sendiri. Dan yang kedua adanya bullying verbal, yaitu berupa makian, ejekan, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adanya bullying psikologis. Bullying psikologis ini sendiri menyangkut seperti pengucilan atau menjauhkan diri dari orang tersebut, namun dilakukan secara sengaja. Jika kita lihat, ada banyak faktor yang menyebabkan perilaku bullying ini terjadi atau dilakukan oleh seorang pelaku. Seperti halnya, hal ini juga terjadi terhadap keluarga mereka sendiri. Keluarga mereka melakukan hal yang sama terhadap diri mereka. Orang tua yang meninggalkan anaknya untuk pergi bekerja, dan anaknya ditinggalkan dengan segala fasilitas-fasilitas yang orang tua kira dapat menggantikan kasih sayang mereka, dapat menggantikan perhatian mereka. Anak-anak yang tumbuh dengan iming-iming seperti ini, yang bisa kita bilang juga seperti anak yang broken home, yang orang tuanya tidak peduli terhadap mereka, atau yang orang tuanya mungkin sudah berpisah, akan tumbuh menjadi pelaku-pelaku dari bullying ini. Dan ada berbagai banyak faktor lagi yang menyebabkan perilaku bullying ini terjadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi mengenal. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, Indonesia adalah salah satu negara yang sangat memperhatikan tentang kasus bullying ini. Berdasarkan survei Global School Best Student Health Survey menyatakan bahwa 24% remaja laki-laki dan 17% remaja perempuan telah mengalami intimidasi di sekolah mereka. Intimidasi dalam hal apa? Tentu saja dalam hal bullying. Beruntunglah kita hidup di negara Indonesia yang sangat memperhatikan tentang kasus bullying ini. Mengapa demikian? Karena bisa kita ambil gambaran, belakangan ini ada kasus yang sangat marak mengenai kasus bullying di area perkampusan, yaitu antara senior dengan junior, di mana pihak kampus langsung mengambil tegas, menindak tegas perlakuan dari bullying tersebut, dan mereka mengatakan bahwasanya tindakan senioritas ini adalah tindakan pada zaman kuno dan sudah tidak dipakai lagi pada zaman saat ini. Oleh karena itu, kita sebagai generasi emas, generasi penerus bangsa, calon penerus bumi pertiwi ini, kita harus menjadi agen perubahan, agent of change. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oleh karena itu, jadilah orang-orang pembuka suara, bukan sekedar ikut-ikut bersuara. Saya Dharma Wangsa, terima kasih.